ya, diserahkan untuk menghapus dosa. Ia panjang umur, ia melihat keturunannya. Berarti Yesus itu menikah. Yesus itu berumah tangga karena dia punya keturunan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi ya Ustadz Juma lagi, Jumadi ya kalau nggak salah itu, punya channel Raja Debat ya. Dan saya lihat di video-video shortnya dan juga di channelnya teman-teman sekalian banyak sekali penghujatan terhadap kekristenan. Tapi buat kita no problem. Kalau kita dimaki-maki, kita dihina, kita dilecehkan, kita difitnah, itu sudah hal biasa teman-teman sekalian dan kita harus kebal dengan itu. Asalkan saja kita jangan memaki-maki mereka, menghina mereka. Karena apa? Nanti mereka laporkan lagi. Ya, sudah berapa para pendeta, sudah berapa penginjil dan apologet ya dari para kekristenan yang diproses. Nah, teman-teman sekalian, saya menarik sekali untuk kita membahas ini karena di sini katakan bahwa Tuhan menikah, Tuhan Yesus menikah karena Tuhan Yesus punya keturunan menurut Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Benarkah demikian? Kita langsung cek saja videonya berikut ini. Teman-teman Kristen, nubuatan. Siapa yang menggenapi nubuatan ini kalau bukan Yesus? Sekarang saya ingin tahu dari Anda. Yesaya 53 nomor 10 diterangkan. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita. Betul. Dan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Betul. Tapi maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Siapa yang memiliki keturunan di sini? Tuhan menghendaki ia menderita, menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa, ia akan panjang umur melihat keturunannya. Kalau kita menggunakan akal sehat, katanya ini nubuatan untuk Yesus. Ya, diserahkan untuk menghapus dosa, ia panjang umur. Ia melihat keturunannya, berarti Yesus itu menikah. Yesus itu berumah tangga karena dia punya keturunan. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah kedunguan daripada Ustadz Juma yang tentu saja tidak paham ya, tetapi sok tahu, kemudian menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, dan untuk membenarkan argumennya. Benarkah Yesus menikah dan punya keturunan? Ini juga pernah dibahas oleh Ustadz Agustan, kemudian ada Ustadz Nandar ya di channel Yonatan Nandar itu ya, yang ngaku-ngaku evangelis, katanya ngaku-ngaku sebagai aktivis gereja dulu. Nah, kemudian mereka menuduhkan bahwa Yesus Kristus itu menikah dan punya anak. Bahkan bukan itu teman-teman sekalian, mereka juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus pernah berpoligami. Nah, tentu saja hal-hal itu sangat tidak benar karena Al-Quran mereka sendiri saja itu menjelaskan bahwa satu-satunya nabi yang tidak pernah menikah adalah Isa Al-Masih yang mereka hubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat sekilas tadi di video dari Ustadz Juma, di situ ada gambar Yesus sedang menggendong anak. Nah, itu untuk membenarkan argumennya, punya keturunan begitu ya. Padahal teman-teman sekalian, sebenarnya gambar itu adalah gambar di mana Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, janganlah halang-halangi anak-anak itu, biarkanlah mereka datang kepadaku, sebab seperti anak inilah, seperti anak-anak kecil lah yang akan beroleh kehidupan yang kekal dan sorga yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tidak tidak bisa dihubungkan itu ke hal bahwa Yesus Kristus pernah menikah dan berpoligami ya, bahkan mereka sampaikan demikian ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat dulu Yesaya pasal 53. Sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 12 itu nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Namun, Ustadz Juma keberatan nubuatan siapa yang menggenapi ini kalau bukan Yesus Kristus gitu ya. Akhirnya dia keberatan dengan itu. Dan sebelum kita baca ini teman-teman, saya berikan sebuah statement bahwa Ustadz Juma memang marah ketika bicara tentang nubuatan. Karena ketika orang Kristen menanyakan nubuatan nabinya, yaitu Muhammad SAW, itu tidak ditemukan teman-teman sekalian. Karena saya berpikir bahwa agama Ustadz Juma itu tidak akan ada jika tidak ada Taurat, jika tidak ada Injil yang diambil ya dari kisah orang Yahudi, bangsa Israel pada umumnya, dan tentang Injil mengenai
Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman sekalian, mereka muncul di abad yang ke-7 atau akhir abad ke-6. Nah, jadi mereka mengklaim, mereka menceritakan kembali tentang kisah daripada Ibrahim, kisah Musa, kisah Yesus. Itu berbeda sekali teman-teman sekalian. Bahkan silsilah juga berbeda sekali. Itu sebabnya banyak orang Kristen termasuk saya tidak setuju jika Isa Al-Masih disamakan dengan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, nubuatan Muhammad memang tidak akan pernah ditemukan. Dalam Alkitab tidak pernah dinubuatkan, walaupun banyak ustadz yang menghubung-hubungkan, ya, mengambil Ulangan 18 ayat 18, aku akan membangkitkan nabi dari antara saudaranya seperti engkau Musa, gitu ya. Mereka ngambil itu, katanya itu cocok untuk Nabi Muhammad, gitu ya. Padahal teman-teman, satu kata pun tidak pernah dibahas di dalam Alkitab. Kalau bahas mengenai nabi-nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman, ya jelas ada nubuatannya, gitu ya. Dan tentu saja tersinggung ya kalau kami misalnya hebohkan itu. Jadi setelah Yesus Kristus, jika ada yang mengaku nabi, itu bukan nabi, tapi pasti nabi palsu. Otomatis kalian juga tersinggung, kalian tidak akan terima hal itu. Tapi itulah iman Kristen sebenarnya. Cuman kami nggak suka untuk menyindir-nyindir kalian. Kami tidak suka untuk mempermalukan kalian, apalagi membahas nabi kalian. Karena kami tidak punya urusan di situ. Itu urusan kalian. Tapi yang jelas bagi kami, antikris itu adalah kalian, termasuk Ustadz Juma ini. Ya, antikris artinya menolak ketuhanan Yesus Kristus. Oke? Kita lihat Yesaya 53. Ayatnya yang ke-7 aja teman-teman sekalian, ya, sampai ayat 12. Saya akan bacakan sampai situ untuk mempersingkat waktu. Dia dianiaya. Siapa yang dianiaya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat tenang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita tidak menemukan bahwa Yesus Kristus itu pernah menikah dan punya keturunan, punya anak, gitu ya, yang disebut dengan Justus, ya, yang diambil dari kitab Injil Barnabas dan juga Injil-Injil yang baru ditemukan, yang tentu saja, ya, sudah beberapa tahun, ya, sudah Alkitab dikanonisasikan, tetapi barulah muncul, ya, tentang kitab-kitab yang menyerang Injil itu, seperti Injil Barnabas. Nah, teman-teman sekalian, Ustadz Juma mengutip di ayat 10 tadi itu, ya, karena punya keturunan di situ, bahkan dia menggiring sebuah tafsiran Yesus menikah, gitu. Nah, kita akan identifikasikan bersama mulai dari ayat yang ke-7, teman-teman sekalian. Firman Tuhan katakan begini, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, teman-teman sekalian, ini hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika, ya, dia dibawa ke hadapan Pilatus, ya, Pontius Pilatus. Ketika dia diperiksa di sana, dia tidak membuka mulutnya. Ketika juga dia disiksa, dia juga tidak memberontak, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pada waktu itu. Dia tidak mengutuk, bahkan dia berdoa bagi para pemberontak-pemberontak itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan di sini, bahwa Yesus Kristus telah dianiaya, telah disiksa, ya, bukan karena tentara Romawi lebih kuat darinya, tapi karena ini merupakan visi misinya untuk datang ke dunia, yaitu untuk mati di kayu salib. Karena salib mengganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita.
ganjaran yang mendatangkan kebahagiaan, hidup kekal, ganjaran yang mengerjakan jalan menuju surga bagi saya dan teman-teman semua. Itu sebabnya Yesus mati. Bukan berarti dia tidak bisa melawan. Dia bisa melawan, tapi Yesus tidak melawan. Karena itulah visi misinya harus mati di kayu salib. Kemudian ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya dia mati gitu ya. Orang tidak peduli. Ya. Bahkan para muridnya lari ya, sana sini gitu. Hanya beberapa orang aja yang tinggal untuk menurunkan mayatnya, untuk menguburkannya, dan semuanya itu sesuai dengan kitab suci Ustadz Juma. Ya. Dia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Karena dosamu. Gitu. Karena dunia telah berbuat dosa. Alkitab katakan dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tiada satupun orang yang sempurna, yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dusta pun tidak ada dalam mulutnya. Oleh karenanya, dia adalah juru selamat bagi dunia. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Yes. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jelas. Di kanannya penjahat, di kirinya penjahat. Gitu ya. Orang yang disalibkan dengan dia pun menghujatnya. Ya. Yang di sebelah kirinya dia kata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib gitu. Karena orang itu tidak mengerti bahwa Yesus harus mati gitu, harus melewati kematian, maut, mengalahkan maut itu. Tapi yang satu bilang, Tuhan, Guru, Rabi, ingatlah akan aku jika engkau datang kembali sebagai Raja. Dia katakan hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi teman-teman sekalian jelas di sini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah teman-teman sekalian, ini dipersoalkan oleh Ustadz Juma. Ya, ia akan melihat keturunannya. Ya, dikatakan di sini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, penghapus dosa, dia mati di atas kayu salib. Ia melihat keturunannya. Apa yang dimaksudkan keturunan di sini adalah keturunan secara rohani, keturunan secara ilahi. Ya, karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dalam namanya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anaknya, kitalah yang menjadi keturunannya secara rohani, secara ilahi. Di mana kita melihat teman-teman sekalian, kita buktikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 12. Firman Tuhan katakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya, siapa di sini yang harus diterima, yaitu Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas di sini bahwa yang disebut dengan keturunannya di sini bukan secara lahiriah, bukan secara biologis, ada hubungan suami istri. Sehingga Ustadz Juma menggiring sebuah tafsiran, Yesus menikah dan punya keturunan. Dia bisa melihat anak cucunya gitu ya, lanjut umurnya. Di sini disebutkan sebagai lanjut umurnya. Umurnya akan lanjut teman-teman sekalian. Artinya bahwa Yesus Kristus kekal adanya. Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kekal, lanjut umurnya, tidak akan lagi mengalami kematian, sebab dia adalah Allah itu sendiri. Dia kekal, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Jelas. Oleh karena kematian satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi benar, semua orang menjadi suci, semua orang menjadi milik Allah seutuhnya yang mau percaya. Kemudian akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jelas, yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus adalah dosa-dosa kita semua. Baik dosa sekarang, dosa untuk selama-lamanya. Karena sekali Tuhan Yesus mati menjadi korban bagi kita, dan dia akan tetap menjadi kurban yang sejati untuk segala kejahatan yang kita lakukan. Oleh karenanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika Anda tidak percaya kepadanya, Anda akan binasa.
Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita katakan bahwasanya orang-orang banyak itu akan nantinya diserahkan ya untuk dia hakimi. Karena Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Isa kalimatullah itu adalah hakim yang adil. Siapa manusia, siapa nabi yang bisa melakukan yang seadil-adilnya sama seperti Allah kalau bukan Yesus Kristus? Yesus datang ke dunia bukan untuk membunuh babi dan bukan juga untuk menghancurkan salib Ustaz Jumaya, tetapi dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal di bawah, di dalam kerajaannya. Bukan surga yang penuh dengan seks, bukan, tapi surga yang penuh dengan puji-pujian, surga yang penuh dengan keindahan, surga yang akan dinikmati oleh semua orang yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, di akhir video ini saya sampaikan bahwa berhati-hatilah dengan pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang setelah Yesus Kristus. Ingat, dari abad pertama sampai pada abad ke-21 ini, bahkan sampai seterusnya nanti, akan terus ada penyesatan, termasuk seperti Ustadz Juma ini, yang terus menyesatkan orang. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.